Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sobat Elektro. Oke, hari ini saya akan ngejelasin soal AC dari LG. Perbedaan AC standar sama inverter. Kalau yang standarnya ini tipe dari H05 TN4. Kalau yang inverternya nih E06 SP5, E10 SP5. Kalau yang ini dia seri T. Kalau yang E06 itu yang setengah PK, yang E10 itu 1 PK. Kalau untuk yang standar sih biasa dari wattnya itu pertama 350 sampai 400. Tapi dia juga nggak stabil perbedaannya. Kalau misalkan yang inverter dari dual core-nya LG yang seri E06 SP5 itu dia ada watt controlnya. Jadi kalau pas pertama running AC klik watt control, dia bisa mengontrol si wattnya nyampe 215. Istilahnya itu dia mengunci dan gak takut takut kayak misalkan kan wattnya turun. Kalau turun itu biasanya kan si dinginnya itu nggak stabil, tapi kalau yang ini tetap stabil karena kalau untuk di LG itu ada tambahan 5000 BTU. Nah, yang ini biasanya sih semuanya dari sini lihat BTU-nya, Pak. Nah, BTU-nya tuh dari 5000 BTU. Terus ada tambahannya juga 1000 BTU. Jadi totalnya itu 6000 BTU. Walaupun misalkan wattnya diturunin, dia nggak bakalan ngurangin kedinginan. Sama juga sih sama yang tipe bawah. Seri T sama seri E sama. Cuman bedanya kalau misalkannya untuk seri E, dia ada list silver kayak gini. Kalau yang inverter yang seri S, dia gold untuk silvernya. Kayak gini. Terus kalau yang seri T dia polos kayak gini tapi tetap yang inverternya. Terus juga kalau LG maupun yang standar ataupun yang inverter, dia itu untuk outdoornya dia udah pakai Goldfin untuk outdoornya, jadi tahan karat nih. Kalau misalkan AC kan dicuci paling cepet atau lama tuh 4 bulan atau 6 bulan sekali ya. Biasanya kan itu ada sisa-sisa air atau apa. Nah, kalau misalkannya buat outdoornya udah Goldfin kayak gini, dia bebas dari kebocoran karena kan tahan karat kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari sininya, Pak. Dari total belakang. Belakangnya juga dari sininya dia full Goldfin untuk si outdoornya LG. Ini mau seri yang standar ataupun inverter, untuk outdoornya sama aja. Jadi kayak gini. Untuk freonnya dia pakai R32 sama sih. Kalau untuk ininya dia udah dual cool, jadi lebih cepat untuk dinginnya. Dan kalau misalkannya untuk inverter, dual inverter kompresor, dia buat hemat energinya dia lebih hemat 70%. Segini, Pak. Kalau untuk dinginnya itu lebih cepat 40%. Terus kalau misalkan yang seri T juga dia udah ada ionizer. Jadi dia meremove bakteri 99,9%. Jadi lebih ngebersihin ruangannya kayak gitu. Untuk yang seri standar sih ini tipenya H05 TN4 yang terbaru. Ini setengah PK. Kalau yang setengah PK itu untuk wattnya sih sama ya, 419. Cuman bedanya kalau misalkannya untuk inverter itu paling stucknya di sini nih 312. Nanti kalau misalkan yang ngerubah suhu, kalau yang standar, nah dia
pasti bakalan naik lagi ke sini karena kan dia belum ada pengunci watt kayak gitu kalau yang standar. Nanti kalau nggak dirubah-rubah tetap segini. Kalau misalkan mati lampu dalam keadaan running si AC-nya nanti nyala lagi dia tetap segini 419. Kalau yang inverter pas running pertama nyala itu klik aja watt control dari remote-nya. Nanti kalau misalkan udah klik watt control pertama tarikan awal itu 419 per 3 menit sekali dia turun nyampe 215 walaupun suhunya dirubah ataupun mati lampu terus hidup lagi dia tetap segini karena kan dia udah ada watt control untuk pengunci wattnya kayak gitu. Untuk garansinya sih semua kompresor 10 tahun, yang ini 10 tahun inverter, yang inverter 10 tahun kecuali yang standar ini garansinya 3 tahun kalau yang standar. Untuk kelebihannya di LG ini nih dia udah Golfin R32 watt control, dual inverter sama dual cool yang ini. Dan kalau untuk tipe yang inverter ini bisa dikonekin ke smart home yang ini. Tinggal aktifin aja WiFi rumah dalam satu WiFi kayak misalkannya TV, AC, mesin cuci, dia bisa dikontrol lewat satu ini. Untuk LG sih kita tipenya cuma ada sedikit ya. Untuk standar cuma satu, untuk yang inverter 2. Perbedaannya sebenarnya sama aja sih, cuman beda dari model sama inverter atau enggaknya kayak gitu. Untuk penjelasannya sekian dan terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaaf. Jangan lupa subscribe like, subscribe, komen. Saya susah ngomong kayak gitu. Oke, terima kasih.